rabbuka? Al-jawabu mada nahnu? Jawaban kita apa? Siapa Rabbmu? Jawaban kita apa? Allah. Kalau ada yang jawab selain Allah, jawab Habib fulan, jawab Gufran, jawab yang lain, itu batil, sesat dan menyesatkan. Akidah yang menyimpang harus ditinggalkan, dijauhi. Ada enggak? Ada. Makanya belajar akidah yang benar. Sesat. Ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Habib fulan. Imam dia sebutkan, pokoknya takut malaikat mungkar dan nakir. Belum tahu dia kalau sudah ketemu mungkar dan nakir. Namanya saja sudah merinding kita mendengar mungkar nakir. Nanti akan ditanya, madinuka, apa agama? Kemudian man nabiyuka. Dia selesai menanyakan dari 3 perkara, nanti akan datang lagi yang namanya, kata Rasulullah, ini amal saleh dan amal buruknya yang menyerupai ya seseorang. Kalau di amalnya baik, dia datang ke alam kubur di fase yang ketiga ini, dia datang berbaju putih, kemudian berbau wangi. Lalu dikatakan oleh si mayit tersebut, man anta, siapa engkau? Karena sama, dia datang ke kuburan. Dikatakan oleh amal saleh, aku adalah amal saleh yang engkau lakukan ketika di dunia. Maka dia akan menemani sampai nanti dibangkitkan pada masuk fase yang keempat. Kalau dia amal buruk, ya terus dia akan menemaninya sampai dibangkitkan. Maka di situ ada yang namanya azab kubur dan nikmat kubur. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maka kita dibangkitkan sesuai dengan amal saleh kita. Kita dibangkitkan dengan amal saleh kita. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan yakni mengeluarkan dari kemaluannya aroma yang busuk. Ini adalah orang-orang yang ketika di dunia melakukan zina. Na'udzubillah. Orang yang keluar darahnya dari bekas luka-luka mereka. Ini adalah orang-orang yang mati di medan peperangan, jihad fisabilillah, yang darahnya berbau wangi. Termasuk juga orang-orang yang telah wafat, mati dalam keadaan yakni haji dan umrah. Mereka dibangkitkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dan akan dibangkitkan lagi. Ada yang sampai berjalan yakni miring sebelah. Ini yang punya 2 istri, enggak adil. Di sini insyaallah adil semua. Memang punya 1. Kalau 2 harus adil. Nanti kalau enggak miring, ketahuan wah ini enggak 2 punya istri. Ya 2 istri tapi enggak adil. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kerasukan syaitan. Orang kerasukan syaitan kalau melihat acara-acara yang kerasukan syaitan, masukan jin, itu kan seperti orang gila. Itulah yang mereka senantiasa makan atau mengerjakan dari praktek riba. Itu ada bangkit sesuai dengan amal-amal mereka. Dan mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai kain sehelai pun. Nanti mereka tidak memakai alas kaki, dan mereka belum dikhitan. Mereka berkumpul di fase yang keempat ini. Nah, di fase yang keempat mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang disebut padang, dikumpulkan padang mahsyar. Mereka akan dihisab. Akan dihisab sesuai dengan amal mereka. Makanya disebutkan dalam riwayat-riwayat ada 3 penjelasan para ulama. Ada 3 penjelasan para ulama. Yang dihisab itu yang pertama adalah amal solehnya. Amal soleh akan dihisab, nanti setelah itu di mizan. Yang kedua adalah catatan bukunya yang dihisab kemudian akan di mizan. Yang ketiga adalah orangnya, itu yang akan dihisab kemudian di mizan, ditimbang. Itu 3 penjelasan para ulama yang akan dihisab. Dan setelah mereka dihisab dan di mizan, maka ada
hari yang namanya Qisas. Hari Qisas sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau menjelaskan bil qisas yaumil qiyamah. Ada kisah di hari kiamat baina khalqi kullihim. Semua makhluk mereka akan dikisas. Manusia dengan manusia. Bahkan disebutkan tadi sebuah riwayat sampai satu tamparan itu akan dikisas. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah menjelaskan dalam kitab Al-Kabair. Ada dua orang yang beliau sebutkan, mereka telah dihisab dan telah dimizan. Setelah dihisab kemudian dimizan, maka akan dihamparkan itu as-sirat. Ya, akan dihamparkan as-sirat, yang kemudian antara as-sirat ini di bawahnya neraka jahanam dan di seberang sana adalah yaitu surga. Yang melewati yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah di seberang ya as-sirat dan mengucapkan Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, karena yang melewati setelah Rasul adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan saking cinta dan sayang kepada umatnya, mendoakan agar selamat melewati as-sirat. Melewati as-sirat itu penentuan antara surga atau neraka. Dan ketika itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan bahwa dua orang ini ketika ingin melewati as-sirat, lalu dia teringat orang yang menzolimi dirinya di dunia. Entah menzolimi, mengambil hartanya secara zalim, entah juga dia memukul, entah dia membulinya, menghinanya di hadapan orang lain, dan macam-macam kezaliman. Akhirnya orang ini minta kepada Allah, ya Rabb, aku meminta keadilan pada hari ini, bahwa si fulan di dunia telah berbuat zalim kepadaku. Maka Allah menghentikan dua orang ini, dihentikan, maka diadili keduanya. Kezaliman apa yang dilakukan oleh si fulan kepadamu? Kalau dia misalkan mengambil hartanya, maka tidak ada lagi dibayar dengan harta. Dengan apa dibayar di sana? Dengan amal soleh diambil. Dipukul, tidak dipukul kembali, amal soleh diambil. Sampai habis itu, amal soleh yang menzoliminya, dia masih ada tanggungan, masih punya apa? Membayar haknya, karena dia orang yang zalim ketika di dunia. Akhirnya ketika itu dosa yang dizalimi ini ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Sudah selesai habis keadilan Allah, silakan lewat as-sirat. Karena kita meyakini as-sirat dapat dilewati itu dengan amal soleh. Makanya digambarkan oleh Nabi yang melewati as-sirat, ada yang seperti kilatan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti menunggang kuda pilihan, dan bahkan ada yang sampai berjalan dan merangkak dengan perutnya dan tidak sampai kepada surga, dia jatuh ke neraka jahanam. Itu dengan amal salehnya. Bayangkan jamaah sekalian, disinilah bentuk larangan agar kita menjauhi dan hati-hati terhadap kezaliman. Karena Rasul pernah bersabda, fa inna zulma wattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman, kata Rasul, karena sesungguhnya kezaliman itu di hari kiamat itu kegelapan. Kata para ulama, zulumat yaumil qiyamah, kegelapannya adalah ada hari qisas. Coba bayangkan di dunia, pernah kita menzolimi tetangga kita? Pernahkah kita menzolimi orang lain? Itu tidak akan pernah lepas selesai di dunia. Kalau dia menuntut, saya akan tuntut sampai hari kiamat, itu akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Kita akan dituntut. Orang yang bawa kendaraan, terkadang dengan knalpot racingnya. Siapa yang punya motor? Knalpotnya racing, atau knalpotnya selain racing apa namanya itu?
Kalau kita itu di belakang dia itu kena muka kita itu loh. Knalpot apa namanya? Brong. Dia kira itu bukan kezaliman. Itu kezaliman. Kezaliman itu. Kita yang terkena dizalimi dan kita tidak ridha, saya akan tuntut nanti di hari kiamat. Sebatas apa? Knalpot. Yang lain lagi kezaliman. Yang mungkin antum bisa rasakan naik kendaraan, naik motor, main HP. Mohon maaf bagi para driver. Para driver, kalau seandainya dia melakukan hal itu, membuat mudarat kepada orang lain, itu termasuk kezaliman. Termasuk juga naik kendaraan sambil ngudut. Ini lebih parah lagi nih. Kita tegur, kita yang dimarahin. Kezaliman. Semuanya itu bentuk kezaliman yang tidak akan selesai di dunia dan akan diadili nanti di hari kiamat. Bukan itu datang, kebaikan itu datang sesuai dengan amal kita di dunia. Sesuai dengan amal kita di dunia. Maka semua orang yang telah ditetapkan ini akan masuk ke dalam surga, tapi ditahan oleh Allah. Apakah dia memiliki tanggungan kepada saudaranya bagi penduduk neraka ini? Pada hakikatnya ini dua orang yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ini dua orang ini sudah ditetapkan. Ini masuk neraka karena sebab apa? Dosa, maksiat. Ini masuk surga dengan amal soleh. Tapi karena ada kezaliman sehingga tidak diizinkan untuk terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga di neraka. Sampai dia tuntaskan semua habisnya amal soleh yang dia lakukan itu. Maka sehingga orang yang banyak mengumpulkan amal soleh karena sebab dosa kezaliman, dia tidak bisa sanggup untuk melewati as-sirat dan tidak masuk ke dalam surga, ditahan sampai dia selesai habis dosa-dosanya, diazab di dalam neraka jahanam, maka akan dimasukkan kembali ke dalam surga selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk, binatang buas sampai kambing yang bertanduk, itu akan dimintai kisosnya di hadapan Allah. Biasanya kambing yang bertanduk suka menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu akan dikisos binatang jamaah. Dan bahkan disebutkan tadi riwayatnya, semut yang kecil, seandainya mereka berbuat zalim kepada semut yang lain, itu akan dimintai, yaitu tanggung jawabnya di hadapan Allah, kisosnya. Lalu bagaimana manusia dengan binatang? Bagaimana manusia dengan binatang? Pernahkah manusia menzalimi binatang? Jawabannya, pernah. Mungkin binatang dizalimi, disakiti, ditendang, atau macam-macam bentuknya kezaliman terhadap binatang. Itu semua ada kisahnya di hari kiamat. Ada kisahnya. Karena semua makhluk di sini ditetapkan oleh beliau, bahwa beliau mengatakan al-imanu bil qisas yaumal qiyamah baina khalqi kullihim. Semua makhluk akan mendapatkan kisahnya di hari kiamat. Bani Adam, yakni kepada manusia, wasibai wal hawam, termasuk ini binatang buas, termasuk serangga, hatta lidarai minad darah, termasuk semut yang kecil itu akan dimintai, ya, dari kisosnya kalau mereka berbuat zalim tentunya. Dan yang menyelamatkan itu adalah semua amal soleh. Kalau kita amal solehnya lebih banyak, maka kita akan selamat. Maka beliau melanjutkan, yang akan dikisos itu adalah sebuah kezaliman. Maka beliau menjelaskan wajibnya kita beramal saleh, mengerjakan amal saleh kepada Allah, itu ikhlas. Karena beliau mengatakan wal ikhlasu al amalu lillah, hendaknya kita ikhlas beramal saleh untuk Allah. Wal ridha bi qada'illah, hendaknya kita ridha terhadap ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Was sabru ala hukmillah,
dan kita sabar terhadap hukum-hukum Allah. Wal imanu bil aqdarillah, dan kita beriman tentang takdir-takdir Allah. Kulliha, semuanya, termasuk khairiha wa syarriha, tentang takdir baik dan buruknya. Hulwiha wa murriha, termasuk takdir yang manis maupun yang pahitnya. Semua kita harus beriman dengannya. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Penjelasan dalil banyak sekali. Kita diperintahkan untuk beramal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab ini dimasukkan oleh beliau? Karena amal soleh pada saat nanti dihisab di hadapan Allah, yang akan ditimbang itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Artinya amal soleh yang kita lakukan nanti akan dihisab dan ditimbang. Kalau amal soleh itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka catat nih kaidah. Catat kaidah ini. Para ulama ahlu sunnah mengatakan al-ibadah wan niyatu wal maqasid lillahi azza wa jalla, bahwa ibadah itu niat dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap ibadah maka niat tujuannya dia tidak boleh palingkan kepada selain Allah. Karena ini yang disebut sebagai ikhlas, ini yang disebut sebagai khalis. Dan para ulama juga mengatakan bahwa amal ibadah yang akan diterima adalah dia ikhlas, yang disebut adalah khalisu minasyirki akbari wal asghar. Orang yang beramal saleh, melakukan ibadah, seluruh ibadah, maka dia harus bersih dari yang namanya syirik besar ataupun yang kecil. Ini syarat ibadah. Kalau ada orang yang memang ikhlas karena Allah ibadahnya, tapi dia menyekutukan Allah, maka amal saleh itu tertolak. Allah tidak akan menerimanya. Termasuk juga syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil adalah sebagaimana riya, sum'ah, ujub. Ini akan menghapuskan amal saleh yang dilakukan oleh anak Adam di dunia. Maka banyak dalil, sebagaimana salah satu dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, jadi pada surah Al-Bayyinah, yang kita telah menghafalnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita telah menghafalnya bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, kita bersihkan. Kita tidak boleh beribadah atas agama Islam ini membawa sekutu-sekutu bagi Allah. Maka siapa orang ketika beribadah membawa sekutu-sekutu bagi Allah, nanti di hari kiamat, seandainya dia ditampakkan amal-amal saleh, maka amal-amal saleh yang dia disekutukan dengan sesuatu itu dicoreng, dipindahkan, karena enggak termasuk ini sebagai amal saleh. Makanya amal saleh itu syaratnya apa? Khalisan lillahi azza wa jalla. Dia bersih, niatnya untuk Allah, tujuannya untuk Allah, dia bersih. Makanya ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, beliau mengatakan ruknul amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla, bahwa amal saleh syaratnya yang akan diterima Allah yang pertama adalah khalisan lillahi azza wa jalla, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi para ulama menjelaskan khalis lillahi itu adalah khalisun minasyirkil akbar wa asghar. Dia harus bersih dari yang namanya syirik besar ataupun syirik yang kecil. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum, ayat-ayatnya banyak sekali dalil di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu dalam riwayat Al-Imam Muslim, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan di dalam ibadah dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syurakai 'ani syirik." Aku sama sekali tidak butuh dengan sekutu dalam perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, aku sama sekali tidak butuh dengan dari sekutu-sekutu mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarkuhu wa syirkuhu, maka barang siapa yang dia beramal selain untukku, kata Allah, dia beramal untuk sekutu-sekutunya, maka amalan itu akan kembali kepada sekutu-sekutunya. Allah tinggalkan itu, Allah tinggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ingat ini, berarti amal yang menyekutukan Allah itu tidak akan dihisab, tidak akan dihisab. Karena amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ini pendapat yang kuat bahwa amal mereka itu tidak dihisab dan tidak dimizan. Lalu bagaimana kalau tidak dihisab dan tidak dimizan? Langsung dijeburkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Memang sebagian ada yang mengatakan dihisab. Untuk apa dihisab? Apakah dia akan masuk ke dalam surga? Tidak ada manfaatnya. Orang kafir, orang musyrikin, yang kuat pendapat adalah tidak dihisab dan tidak dimizan, langsung dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, semisal juga orang yang beriman ketika dia beramal seperti amalannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Apa yang dimaksud amalannya seperti orang-orang kafir? Yang dimaksud adalah amalannya seperti mereka yang lakukan. Kalau mereka yakni merayakan, mengagungkan nabi mereka yang dianggap sebagai yaitu Rabb, sebagai Tuhan, dan kita pun mengikuti mereka, ada acara ya mengangkat, mengagungkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka. Mereka orang-orang kafir merayakan ulang tahun dan kita pun ikut merayakan ulang tahun. Orang-orang kafir mereka beramal yakni dengan cara ribawi dan kita mengikuti amalan mereka. Itu yang dimaksud kita mengikuti amalan mereka. Maka ya Rasulullah itu melarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang menyerupai amalannya seperti mereka itu, orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan mereka. Ini diracuni oleh mereka. Maka amal seperti ini statusnya dia beriman. Kemudian ketika dibuka catatannya, ini semua akan digeser oleh Allah. Karena ini tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab. Termasuk amalan mengikuti mereka orang-orang musyrikin. Apa yang dimaksud mengikuti mereka orang-orang musyrikin? Karena orang-orang musyrikin mereka menyekutukan Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran begitu banyak. Salah satunya dijelaskan di dalam kitab-kitab tauhid bahwa orang-orang musyrikin ketika mereka ditimpa bencana di lautan, diberi angin besar, hujan yang lebat, lalu mereka memohon minta kepada Allah untuk diselamatkan ya dari lautan sampai ke daratan, maka diselamatkanlah mereka. Maka setelah sampai ke daratan, mereka kembali dengan amal soleh mereka. Yang dianggap soleh mereka adalah mereka minta rezeki kepada selain Allah, mereka minta keselamatan kepada selain Allah. Dan banyak kaum muslimin yang mengamalkan ini. Ketika selesai salat, lalu dia bergantung kepada selain Allah. Dia bergantung kepada apa? Jimat. Bergantung kepada jimat yang diberikan oleh para tukang sihir, para dukun. Digantungkan di depan pintunya. Semoga rezekinya lancar. Tapi dia sholat 5 waktu. Orang seperti ini akan digeser. Tidak akan dihisab dan tidak akan dibizan. Nah, orang yang seperti ini jamaah tidak ada manfaat dan faidahnya. Oleh karenanya kita harus beramal sebagaimana yang diinginkan Allah. Yang diinginkan Allah, bersih dari yang namanya syirik, baik besar maupun kecil. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah bersabda, inna awalan nas, sesungguhnya orang yang pertama kali yuqda yaumal qiyamati alaihi, yang akan disidangkan di hari kiamat, orang yang pertama, kata Rasulullah, rajulun istushhid, seseorang yang didatangkan, dia adalah orang yang mati di medan peperangan, orang yang mati syahid, mulia. Lalu kemudian ditampakkan amal-amal atau kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan bagi orang yang mati di medan perang.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang mati dalam keadaan syahid ini, qala fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan amal kenikmatan-kenikmatan itu yang disediakan bagi mereka. Maka orang itu mengatakan, qala qataltu fika hatta isturhittu, aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Rabbku. Mati syahid karena memang ya atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qala kadzabta, engkau itu dusta. Apa kata Allah? Walakinnaka qatalta an yuqalu jari'un, engkau terbunuh di medan perang tidak lain adalah untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka diperintahkanlah malaikat untuk menyelam neraka jahanam. Lihat, tidak dihisab dan tidak apa? Dimizan langsung. Kalau ini amal yang dia lakukan menyekutukan Allah, karena dia adalah ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, mati di medan perang, tapi karena pengen ria, ingin dilihat oleh orang, makanya enggak dihisab, langsung perintahkan. Faqad qila summa umiru bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, diperintahkan malaikat seret wajahnya dan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini orang yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita termasuk ini. Kalau kita termasuk ini, hati-hati. Wa rajulun ta'allama al-ilma, seseorang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, dan termasuk dia orang yang membaca Al-Qur'an. Kita semua membaca Al-Qur'an, kita semua mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian akan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi yang mengajarkan Al-Quran, akan ditampakkan semua. Maksudnya ditampakkan ini kalau sesuai nanti akan dihisab dan akan dibizan. Ditampakkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan ini? Maka orang tersebut mengatakan, qala ta'allamtu ilma, aku mengajarkan ilmu itu. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Wa 'alamtu wa qara'tu fika Al-Quran, aku mengajarkan dan aku membaca Al-Quran semata-mata hanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau itu bohong, engkau itu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala, engkau mengajarkan ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, engkau tuh ingin dikatakan apa? Liyuqal alimun, ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang seperti ini, ya malaikatnya, untuk menyeret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Nabi, wa rajulun wasa'allahu alaihi, orang yang diberikan karunia luasnya harta dia, lalu harta itu dia infakkan di mana-mana, di masjid ini, anak yatim, panti jompo, janda-janda miskin, dia berikan dari hartanya. Dibuka semua kenikmatannya itu. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan ini? Dia mengatakan, aku melakukannya jadi fisabilillah, di jalan engkau ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui, qala kadzabta, engkau itu dusta. Engkau memberikan semua hartanya ini hanya ingin dikatakan sebagai apa? Seorang yang dermawan. Maka dilemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Maka tiga orang ini, yang pertama kali yang akan diadili di hadapan Allah, yang amal solehnya luar biasa. Kalau seandainya dia ikhlas karena Allah, ini menjadi amal soleh yang paling tinggi. Yang pertama adalah jihad fisabilillah. Yang kedua adalah orang yang mengamalkan ilmu, baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya harta banyak, dia senantiasa berinfak, dia keluarkan di jalan Allah. Akan tetapi semua jika dia sekutukan, ada sesuatu yang dia bawa di dalam amalan itu, maka Allah tidak butuh dengan amalan itu. Allah tidak butuh.
Makanya kita diperintahkan untuk apa? Khalisan anisyirkil akbar wal asghar. Kita harus bersih yang namanya dari syirik besar dan juga syirik yang kecil. Ya, wallahu alam. Kita azan dulu. Sudah masuk azan? Nah, silakan. Allah